ini ada hal menarik nih. Gila. Ceritanya tuh. Kenapa kok ketawa gitu loh? Kelingan sing bien-bien. KSBB. Tapi ternyata dapet yang kayak Nodame. Kayak kalau nonton ini, tolong kasih tahu namanya Mas Gondrong itu. 3, 2, 1, Bieber yuk. Harus ada yang gitu ya? Ya dong. Biar apa sih? Biar hikmat. Hai, jumpa lagi di Bieber Bincang Berdua Saja. Gimana nih? Mau ngobrol apa kita di hari ini? Sebenarnya ada hal yang menarik dari kamu. Kok dari aku? Ya karena kan ini aku yang ngomong. Boleh dong. Curang ya. Ya, karena aku yang ngomong, karena lawan bicara aku adalah seorang Dara yang ternyata latar belakang apa keluarganya itu jauh dari keluarga yang musikal. Ya bukan musikal. Bukan musikal. Musikal sih. Ini bukan latar belakang seni. Tapi kok bisa justru masuk isi untuk kuliah musik. Kenapa enggak jurusan yang lain? Kenapa enggak kedokteran misalnya? Kenapa enggak matematika misalnya? Oke, aku bingung nih, maksudnya ceritanya dari mana? Oke, mungkin dari ini kali ya. Kenapa aku bisa masuk ke bisa memutuskan untuk daftar sekolah musik di Institut Seni Indonesia, ya kan? Itu sih kalau aku kenapa ya? Karena orang tua sih. Bukan maksudnya, cita-cita dari SMA gitu? Enggak, aku karena dulu tuh aku tuh nggak tahu kalau ternyata tuh kita tuh di negara ini di Indonesia itu ada sekolah khusus, maksudnya kayak sekolah khusus tuh sekolah musik gitu atau sekolah seni, kan ada seni rupa. Atau aku nggak dekat dengan dia. Sama sekali nggak nggak tahu dengar. Bahkan kan dulu kamu pernah besar di Bali kan? Di iya, Bali cuman, kan ada isi. Aku nggak tahu. Maksudnya nggak tahu. Maksudnya itu kampus. Aku nggak tahu kalau ada kampus isi malahan. Berarti seawam itu kamu sama institusi seni ya? Iya, seawam itu. Maksudnya kayak aku nggak tahu kalau ternyata ada sekolah seni, sekolah nari, atau maksudnya kampus tari atau kampus musik kayak gitu-gitu aku nggak tahu. Yang aku tahu ya general lah, misalnya kedokteran atau yang guru itu apa ya? UNY atau PGRI atau apa? Kampus guru IKIP? gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Itu atau ya semacamnya lah, maksudnya yang general aja. Yang spesifik kayak seni gitu aku sama sekali nggak tahu. Jadi ya ketika tapi aku pernah ada info kalau misalkan ada sekolah seni, yaitu sekolah seni Di mana? Di Jakarta. Oke. Namanya London School. Oke. Itu dia tuh kayak kalau nggak salah ya ini ada kayak sekolah artnya gitu. Maksudnya dia kayak ada program art ya. Nah itu aku memang kayaknya international school ya. Kayaknya iya. Dan aku tertarik tuh di situ. Maksudnya aku Okay. pengen banget deh kayak masuk situ. Cuman orang tua bilang, aduh nggak ada yang di Jakarta. Maksudnya nggak ada yang pada saat itu nggak ada di Jakarta, dan maksudnya udahlah di Jogja aja. Maksudnya yang Ada keluarga. gitu. Habis itu oh ya udah deh gitu. Coba di mana ya? Tapi pada saat itu aku tuh benar-benar takut banget. Aku tuh orangnya takut banget buat daftar negeri. Bukan karena apa, tapi karena takutnya nanti malah takut keterimanya. Loh, tuh. Gimana? Takut keterima? Iya, takutnya maksudnya aku tuh kan aku jujur aku belum punya ini. Jujur Li. Aku belum tahu passionku tuh di mana gitu. Oh gitu. Lah terus kok bisa tahu ada isi? Itu dari orang tua. Sorry, ini bukan iklan isi ya, tapi Iya. tadi orang tua. Iya. Oh, jadi orang tua cari tahu ada kampus
seni. Iya. Seni apa musik yang dicari? Musik. Kok bisa? Maksudnya kok bisa orang tuamu terus mutusi wah Dara nih musik gitu. Adakah latar belakang kamu di sebelumnya kamu menang lomba nyanyi? Oh kalau itu iya, maksudnya aku kan sering ikut lomba, ya nggak sering sih tapi beberapa kali ikut lomba nyanyi, terus Tingkat? alhamdulillah juga menang RT RW. Enggak. tingkat apa ya? Ya cuman kayak ini sih kayak lomba bukan yang provinsi gitu bukan sih. Kabupaten pernah. Kabupaten pernah. Pernah. Ya RTW 17-an dong. Ya, oke. pernah. Oke, enggak apa-apa. Itu dimulai dari situ kok. Iya. Terlihatnya Di bibit-bibit ya kan? antar di dalam sekolah juga pernah gitu. Oh, di sekolah. Maksudnya ya. iya. Itu aku iseng-iseng aja, misalnya kayak ikut-ikut gitu. Terus aku emang suka nyanyi, maksudnya nyanyi-nyanyi, bersenandung gitu. Emang aku suka. Mungkin orang tua ngeliatnya dari situ kali ya, misalnya, oh anakku ini kok nggak fales gitu nyanyinya gitu. Mungkin. Terus kayaknya passionnya kakak mending di situ deh gitu. Terus aku itu di Jogja tuh ada sekolah isi. Nah terus aku ya udah deh, kenapa aku nggak coba aja gitu. Langsung daftar isi atau gimana? Pada saat itu enggak sih. Jadi aku sempet daftar di, yaitu tadi aku kan nggak ikut pada saat itu kan ada SNMPTN. Sekarang namanya SBMPTN apa? Iya kalau nggak salah. Nah itu aku nggak daftarin, memang sengaja. Maksudnya aku takutnya aku nanti iseng-iseng, bukan iseng sih. Maksudnya kayak aku udahlah biar cepat aja aku cari fakultas ekonomi atau apa yang familiar. Tapi aku takutnya nggak benar-benar di situ. Jadi ya kan kayak ini kayak ngambil kesempatan orang kan. Maksudnya kan apalagi SNMPTN tuh banyak banget yang mau gitu. Ya takut aja itu kamu jadi, tidak mau menyia-nyiakan kuota di mana ada orang lain yang lebih ingin, tapi Ya. kamu cuma iseng-iseng, kamu nggak mau mengambil hak mereka. Gitu. Iya benar. Wah mulia sekali. Kan itu maksudnya itu kan negeri ya. Negeri itu lebih banyak dicari gitu dibanding swasta. Nah, terus aku ya udahlah aku karena orang tua daftar kuliah gitu kan. Terus ya udah aku daftar ke beberapa fakultas kampus itu aku daftar di UI sama UMY. Kalau nggak salah itu aku daftar di UI itu kan swasta ya, maksudnya swasta kan lebih ya bebas lah gitu. Maksudnya bebas di sini tuh yang daftar banyak, cuman nggak sebanyak di negeri gitu loh. Nah terus aku coba nih di UI daftar waktu itu. Jurusannya psikolog sama manajemen kalau nggak salah itu. Terus aku daftar di UMY juga. Aku daftar kedokteran gigi sama manajemen. Kenapa kamu milih jurusan-jurusan itu? Psikolog emang suka banget. Gak tau kenapa aku suka banget sama psikolog. Emang pengen banget. Manajemen karena dulu punya mantan ya. Iya. Di mantan. Oh biar sekampus. Iya, dia dia daftar juga. Biar sekampus. Pada saat itu dia daftar akuntansi, nah aku manajemen nih. Iya. Ya biar sekampus gitu. Nah UMY juga karena mantan juga kan. Ya udahlah coba aja daftar. Ya udahlah aku daftar lagi. Siapa tahu. Jadi bisa dibilang kamu ini dong ambil jurusan yang selain psikologi itu bukan berdasarkan passion dong. Tapi iya, aku itu karena si mantan ini gitu. Maksudnya kayak aku daftar ya udahlah gitu kan. Pada saat itu toxic juga sih menurutku. Ngapain juga aku daftar? Ya itulah aku sadar bahwa aku pada saat itu aku belum punya passion. Maksudnya passion, aku ngerti passion apa. Cuman yang aku tahu, aku memang suka banget psikolog. Kenapa UII? Jadi aku tuh ada dua sebenarnya. Kalau di UGM aku mau karena di sana ada psikolog kan. Nah, tapi kalau misalkan yang di UII ini aku di salah satu di swasta ini antara UMY sama UII, yang di psikolog cuman di UII. Makanya aku daftar di UII. Dan alhamdulillah semuanya keterima. Wah. Maksudnya itu karena tes karena keterima. Karena uang pembangunannya 4 miliar ngisinya. Ya enggak, siapa gue. Enggak sama sekali. Tapi emang pada saat itu kan tes, habis itu terus ya kalau nggak salah itu dikirimin gitu loh. Kayak keputusan diterima atau enggaknya tuh dikirimin by pakai amplop gitu, dikirim ke rumah masing-masing. Dan itu aku keterima. Keterima semua? Semua, termasuk yang ekonomi, UMY, manajemen. Termasuk kedokterannya juga? Keterima. Nah itu kalau itu malah lucu lagi.
di yang kedokteran itu dia tuh kayak kalau nggak salah pengumumannya tuh di koran. Jadi kamu harus beli koran? Iya, entah kayaknya di koran sama di ini di sekolah dikirimin gitu loh, surat gitu di sekolah. Oh, ke sekolah asal? Iya, aku berangkat sekolah, wih, Dara keterima gitu-gitu teman-teman. Jadi semua udah tahu kalau kamu keterima di kedokteran gigi. Iya, gitu ya? makanya aduh itu gak enak banget sih. Maksudnya? Oh, gak enak? Ya gak enak lah, maksudnya kan itu sebenarnya aku nggak passion di situ gitu. Ya maksudnya ya udahlah. Habis aku bingung kan, milihnya manajemen terus sama apa ya? Ya udah yang aku ngerasa kedokteran nggak mungkin keterima gitu. Nah, terus kapan kamu daftar isinya? Nah pada saat itu bersamaan tuh sebelum pengumuman si UI sama UMY, aku kan daftar isi tuh. Daftar isi juga itu iseng juga sih maksudnya, bukan iseng tapi orang tua kan nyuruh. Nah terus aku udah kayak nggak mungkin lah gitu maksudnya, kayaknya bukan di sana gitu. Udah gak percaya diri duluan gitu. Oh, karena justru malah kamu pesimisnya malah justru di isinya ya? Di isi, aku pesimis tuh di dua sih. Di kedokteran itu sama di isi. Kayak gak mungkin gitu loh. Soalnya kan itu kan dua itu kan masalah keahlian tuh. Iya, kayak gak mungkin gitu. Terus aku ikut tes. Pada saat itu, belum tes. Aku daftar dulu nih. Sorry, kamu SMA IPA IPS? IPA. Wih, anak IPA. Iya iyalah, kalau gak IPA gak bisa daftar kedokteran. Dulu ini gak sih, anak IPA itu punya derajat lebih tinggi gak sih? Iya. Kalau nggak tahu ya. Pada saat itu SMA tuh kalau masuk IPA tuh kayaknya pinter-pinter baru biasa aja gitu. Iya apa? Enggak lah, menurut aku. Berarti maksudnya kamu juga bisa ke kedokteran itu juga mungkin karena anak IPA juga kan? Ya iya, kalau IPA kan nggak bisa daftar. Iya, karena kan ada syaratnya, tapi nggak tahu juga sih. Kenapa, Bapak? Enggak, aku punya pengalaman waktu zaman SMA gitu. Aku sempat, jadi aku waktu kelas 2 itu aku kepengennya masuk IPA. Oke. Masuk IPA, tapi kan di situ aku kan ketua OSIS ya, banyak kegiatan di luar, terus aktif banget bikin acara-acara OSIS gitu. Nah terus ada something masalah administrasi atau ada urusan dengan beberapa pihak guru gitu yang kebetulan tidak setuju dengan beberapa keputusan-keputusanku waktu saat aku menjadi ketua OSIS. Oke. Nah itu kebetulan guru-guru yang tidak setuju itu rata-rata guru IPA. Waduh. Iya, terus aku nggak tahu karena itu atau bukan ya, cuma sejauh ini sih aku mengira itu ada ngaruhnya tuh. Jadi aku tidak dimasukkan ke IPA padahal sebenarnya nilai IPA aku juga bagus gitu. Tapi ini sejak aku kenal kamu juga kamu emang pinter sih, maksudnya kamu termasuk anak yang pinter gitu loh. Aku tuh suka banget matematika, aku tuh suka banget fisika, kimia semua. Aku justru malah aku nggak suka sejarah, sosiologi itu maksudnya saat itu ya, saat SMA itu aku nggak suka itu. Walaupun sekarang jadi suka banget ternyata setelah aku belajar budaya gitu. Nah, dulu aku sempet frustasi banget tuh ceritanya. Kayak nggak terima gitu ya? Iya, aku nggak terima. Kenapa sih aku masuk IPS gitu? Aku tuh kan kepengen masuk kedokteran. Justru malah aku sebenarnya dulu kepengen banget masuk kedokteran. Bukan musik gitu. Ya lanjut ke kamu deh. Ya aku makanya kamu cerita. Kompor. Enggak, kamu cerita kayak gitu terus aku jadi keinget perasaan saat itu. Woi, kelingan sing bien-bien. KSBB. Oke, lanjut ceritaku tadi ya. Aku terus daftar ke musik kan. Di musik tuh aku waktu daftar itu kaget. Maksudnya aku ditanya ini, kamu ada bimbingan gak sama teman yang daftar juga? Hah, bimbingan apaan? Emang ada bimbingan ya? Gitu kan. Iya ada bimbingan. Jadi praisi. Iya praisi. Iya. Jadi kamu bisa bimbingan sama dosen atau bimbingan sama si mahasiswa gitu. Yang mungkin tingkat akhir atau alumni yang pernah mengikuti tes isi. Betul. Nah terus aku bilang enggak, aku nggak tahu tuh gitu kan. Terus aku nanya nih, emangnya ini maksudnya tengilnya aku nanya, emangnya kalau udah kalau misalkan udah bimbingan udah pasti keterima ya gitu lah aku bilang. Terus jawaban yang kamu tanya sama siapa nih? Sama si teman itu. Nah itu nggak tahu gitu. Ya udahlah kalau kayak gitu nggak usah gitu. Maksudnya ngapain juga gitu. Maksudnya ya bukan karena itu juga ya ngapain gitu. Tapi temenin anak isi.
Iya, dia mau daftar juga. Terus aku bilang tuh sama si dia, tapi boleh juga ya kamu daftar nggak? Kamu ikut bimbingan gak? Aku udah ikut bimbingan sama dosen gitu. Tapi kayaknya kuotanya udah penuh, dia bilang gitu. Ya udah deh aku daftar siapa ya gitu. Terus pada saat ada pendaftaran juga kalau nggak salah itu direktorat, itu aku ketemu tuh sama mas-mas gondrong. Nah itu nggak tahu tuh, pokoknya aku lupa banget namanya siapa. Tapi itu mas gondrong. Terus dia kalau nggak salah instrumennya gitar, gitar pop jazz. Terus dia bilang, Dara gitu, oh iya mas, Kok bisa kenal kamu? Nah itu aku juga gak tahu. Oke, tiba-tiba panggil nama gitu. Gitu. Dara ya maksudnya, iya betul kak, gimana ya gitu kan aku bilang. Terus kamu katanya belum dapat bimbingan, kayaknya mungkin dari si teman ini kan. Oh oke, gitu. ya. Oh iya kak, aku belum dapat, aku nggak ikut bimbingan nih gitu. Kalau kamu mau, mending kamu bimbingan aja nih sama teman aku gitu. Siapa? Namanya Mbak Agnestika, si Matika. Oh jadi itu temannya Agnestika. Iya, itu kayaknya temannya. Oke, buat Agnestika, kayak kalau nonton ini, tolong kasih tahu namanya Mas Gondrong itu. Ya pokoknya itu. Iya, kamu harus berterima kasih sama Mas Gondrong itu. Iya, ya makasih kan? Mas Gondrong. Semoga sehat selalu. Oke, terus? Habis itu, terus aku kan udah nih, ya udah aku ngubungin lah Mbak Tika. Akhirnya aku les terus ya mempelajari ya benar. Maksudnya jadi kayak tahu apa aja yang harus disiapin. Maksudnya materi-materi apa dan materi kayak gimana pada saat itu aku kan hari pertama les tuh sama Mbak Tika. Nah itu aku sempat ditanyain, maksudnya kamu nyanyi lagu apa nih? Aku ada nyanyi lagu Indo, Barat, dan juga tiba ada salah satu yang jazz gitu kan. Aku bingung tuh, nggak tahu jazz tuh kayak gimana. Karena aku benar-benar buta banget sama genre dulu. Oh jadi ini belum tahu sama sekali lagu jazz itu apa? Iya, aku nggak tahu. Kalau bahkan jazz apa itu juga nggak tahu. Jazz apa, jazz tuh kayak gimana? Atau nggak usah jazz deh, rock atau R&B atau hip hop. Iya genre, berarti genre itu sama sekali nggak bener-bener. mudeng. Taunya pokoknya ada lagu ini. Ya udah itu musiknya gitu ini gitu. Ya udah sebuta itu aku. Oke, ya bisa kebayang sih. Terus ya udah aku akhirnya belajar sama Mbak Tika, terus datanglah lah ke waktu yang di nanti-nanti, yaitu waktu tes. Pada saat si tes itu aku benar-benar kaget banget sih. Wah gila, yang di situ dandanannya heboh-heboh. Maksudnya dandanannya tuh dia tes tapi benar-benar kayak diva gitu. Kayak mau konser. Benar-benar yang bedakan, yang dandannya tebal kayak bulu mata berapa tingkat gitulah. Pokoknya benar-benar seheboh itu gitu kan. Aku cuma pakai yang kemeja, anak kuliahan umum lah, gimana sih. Ya kemeja, celana jeans gitu. Oke, berarti ya bisa dibayangin kalau berangkat kuliah pada umumnya ya. Iya kayak gitulah aku mau tes kan. Habis itu terus. Jiper dong kamu? Jiper banget. Mana ternyata waktu aku semakin deket itu sama ruangannya. Ternyata yang lain bawa pengiring. Ajak pengiring. Kamu? Gak ada lah, gak tahu kalau ternyata bisa bawa pengiring. Sendirian berarti, akapela berarti? Akapela aku, benar-benar sendiri. Habis itu terus yang lain wah gila suaranya menggelegar, wah yang kayak gitu-gitu. Kayak kamu enggak. Iya tapi itu lebih menggelegar. Yang diva gimana sih? Maksudnya suara-suara diva. Pada saat itu juga Donald. Itu yang bikin aku jiper banget ya. Heboh banget, tebel bedakannya. Pokoknya waduh heboh banget lah pokoknya. Terus ternyata aku baru tahu juga. Maksudnya itu kayak lomba-lomba festivalan tuh emang harus gitu. Oke. Itu ada, pokoknya aku lihat Donald. Terus aku banyak lah yang aku temuin pada saat itu. Tapi dia gak ngeh juga sih. Maksudnya aku lihat baru ngeh. Ini kan yang aku sempet ngebatin tuh heboh banget nih suara gitu. Ya si Donald itu gitu. Oke, dan ada teman-temannya ada ya jadi sohib ya sekarang ya. Iya jadi sahabat. Nah terus wah ngeri banget lah pokoknya. Udah aku mau kayak gitu. Udahlah jiper duluan, aku udah pesimis. Gak mungkin aku terima. Gak tahu kalau vokal sama gak ya. Kalau ujian masuk isi kan ada tertulis, ada gak sih? Enggak kan ya? Kayaknya enggak. Tapi solfes. Jadi ada solfes, ada baca. Oh tulis ada. Kalau di instrumen ada. Jadi nulis tapi nulis part ya. Jadi solfesnya juga ada yang pakai terus ditulis di transkrip ya. Ada yang enggak juga sih. Cuma kalau waktu itu pengalamanku gitu, ada tulis juga. Jadi praktek mainin instrumen, atau kamu kan berarti nyanyi kan. Nyanyi terus ditanya jawab masalah solfes sama baca. Terus ada lagi apa? Enggak sih. Apa ya? Udah paling itu ya. Kayak itu. Itu berarti lancar semua dong.
Nah itu, ini aku juga heran. Pada saat itu aku masuk, aku nyanyi kan, wah ditepuk tanganin, udah dikomen-komenin, misalnya kayak gitu-gitulah. Terus aku tuh gak disuruh baca mas, bener-bener gak disuruh. Kayak cuman ini, pada saat itu mungkin capek atau gimana ya. Soalnya nomor-nomor agak belakangan sih. Nah terus mungkin udah kayak ya udah gitu, nggak dites baca, tulis gitu nggak. Cuman dites ini. Berarti tesnya adalah? Tesnya jadi waktu itu dosen ada yang mainin piano gitu, kamu ngikutin. Oh jadi kamu nggak disuruh baca waktu ujian? Mungkin ya nggak disuruh baca, cuman mungkin bukan yang kayak nggak disuruh baca gimana ya. Mungkin kelupaan kali ya. Yang di papan tulis iya, gitu kali. Enggak juga? Enggak juga sih. Maksudnya pada saat itu mungkin udah tertipu. Udah tertipu. Wah ini mah sudah terpukau sama kamu. Wah gitu langsung kamu udah lulus. Maksudnya udah. Kalau aku sih yes. Maksudnya udah kayak mungkin lu kegeeran banget gua. Aduh. Enggak soalnya beruntung banget, curang banget soalnya. Ya gak curang lah. Ya, enggak maksudnya kan? Aku merasa dicurangi karena aku merasa lebih susah gitu ujiannya. Dan aku dengar sama teman-teman ya, teman-teman cerita tuh aduh susah banget suruh ini suruh itu gitu. Terus menarik juga kalau kamu ternyata ternyata lebih mudah gitu. Soalnya aku baru tahu nih. Ya soalnya aku sahabatan sama Pak Bejo. Oke, siapa itu? Bejo apa? Beruntung. Ya gitu lah maksudnya cerita dikit lah. Akhirnya terus aku keterima terus ya udah. Berarti kan semuanya keterima termasuk yang isi ya. Gitu. Terus kenapa akhirnya kamu memilih isi aja deh? Kayaknya restu orang tua ya. Waduh. Jujur Lini, itu aku dari orang tua sih. Maksudnya tapi kayak dalam hatimu yang paling dalam nih, kalau kan misalnya kedokteran bergengsi dong, ya kan. Aku aja pengen nggak, maksudnya satu bidang yang sangat konkret gitu loh. Lulus tuh mau jadi apa tuh langsung ketahuan gitu. Jadi dokter gitu ya. Iya, terus ya di kampus-kampus lain tadi itu juga ada dong, maksudnya secara umum jelas sekali tuh. Nah maksudnya di sini kenapa mengerucut ke isi, bukannya isi nggak jelas, yes. Tapi kan kamu tidak ada bayangan sebelumnya untuk menjadi musisi atau menjadi penyanyi pun kan kamu tadi ya tingkatnya RT ya kan? Ya kayak gitu dulu. Ya, maksudnya kamu belum beda loh. Kalau aku emang dari kecil itu aku emang suka sekali dengan musik dan aku mulai SMP sampai SMA. Dan sampai setelah SMA pun aku masih sering ikut festival-festival dan mendapatkan prestasi di situ. Kalau aku sih kenapa aku akhirnya memilih, maksudnya ya karena aku belum kenal dan aku tidak menutup diri untuk ya udah aku kayak kenalan juga. Misalnya orang tua, aku percaya maksudnya restu dan doa orang tua itu nanti kedepannya akan didukung lah gitu. Kali aja ada feeling mau dapet jodoh gitu. Enggak sih. Jujur banget ya dulu aku tuh bener-bener aku bilang sama sahabatku tuh aku bilang kalau bisa aku nggak dapet kayaknya sih kalau untuk suami kayaknya kalau bisa jangan musisi sih. Gitu aku dulu bilang gitu. Jangan musisi sih gitu ya. Iya kalau bisa nggak jangan musisi lah gitu. Soalnya aku takut aja maksudnya gitu. Kan ada yang tidak sedikit lah. Takutnya di bab apa nih? Menarik musisi. Juga nih. Iya kayak itu kan musisi playboy gitu. Oh gitu, jadi image musisi di matamu tuh waktu itu apa sampai sekarang? Enggak sih waktu itu. Waktu itu ya, waktu itu apa tadi? Playboy, terus main cewek, terus kayaknya ya gitulah. Tuh ya denger para musisi-musisi. Begitu musisi di mata darah tuh. Dulu. Kalau sekarang enggak loh. Sekarang malah justru aku kenal beberapa musisi atau seniman itu mereka bisa membukakan pikiran, membukakan mindset lebih baru dan sudut pandang yang berbeda, tapi itu positif sih. Luar biasa. Dan itu maksudnya aku juga itu salah satu aku kenapa sih pengen banget masuk musik, kan tadinya aku belum kenalan nih. Nah, setelah aku kenalan masuk lagi terlalu dalam, masuk lagi lebih dalam, kok terlalu dalam, lebih dalam lagi. Nah itu wah ternyata menarik banget sih, seni itu menarik, seni itu luar biasa menurut. Oh gitu. Jadi bisa dibilang
Oh, aku lebih dalam mempelajari tentang memanusiakan manusia itu, yaitu setelah aku mengenal jauh lebih tentang seni maupun musik. Oh gitu? Iya. Kenapa emang? Ya setelah aku kenal, maksudnya ada beberapa contoh-contoh pola pikir. Memanusiakan manusia tuh maksudnya apa tuh? Maksudnya kenapa kamu bisa dapat itu di kuliah musik? Enggak kuliah sih, tapi karena lingkungan. Di dunia musik? Iya. Oke, kenapa tuh? Kok bisa, menarik nih. Kok kamu bisa berpikiran di dunia musik kamu tersadarkan bahwa kita harus memanusiakan manusia? Oke, aku ambil salah satu contohnya aja kali ya. Dari diriku sendiri aja. Setelah aku mengenal musik lebih dalam, itu aku ngerasa aku jauh lebih mengenal lagi tentang aku pribadi. Tentang dirimu? Tentang diriku. Yang tadinya maksudnya aku terlalu memikirkan mungkin orang lain, tentang memikirkan kepuasan orang lain. Tapi gak tahu sih, ini musik untuk aku ya maksudnya. Iya. Itu aku jauh lebih bisa mengenal sih. Maksudnya musik-musik yang aku dengarkan itu merefleksikan aku jauh lebih mengenal diriku. Kayak gitu-gitu lah. Maksudnya aku susah sih kalau ngomong tentang itu. Cuman itu yang aku rasain gitu. Ya menarik lah gitu. Oke, ini biasanya banyak yang suka ngerasa nih. Apa? Orang masuk kuliah terus setelah jalan semester 1, 2, aduh aku salah jurusan nih kayaknya nih. Karena terhambat atau merasa kesulitan di perkuliahan itu. Ini dengan masalahnya kenapa aku tertarik ya. Itu karena ya dari latar belakang kamu yang belum tahu, bahkan gak tahu ada kampus musik. Terus kamu masuk kampus musik. Kaget gak? Jujur kaget banget. Kaget banget karena aku gak pernah les-lesan. Dan maksudnya aku gak tahu kalau ternyata di musik itu ada apa sih, kalau anak musik pasti nyebutnya kecambah atau harga nada, notasi, balok, partitur ya. Itu aku benar-benar nggak tahu, benar-benar ketika itu wah gila ini aku, itu benar-benar dari nol mas, aku masuk itu nol kopong benar-benar. Nggak tahu aku, itu ngejar lumayan stres itu. Lumayan stres. Iyalah, aku nggak dapat partner belajar sih pada saat itu, aku belum dapat partner belajar yang benar-benar bisa menuntun aku, membantu aku belajar gitu loh, lebih dan ngerti gitu, karena ngajarin gak bilang aku tuh, sih. Iya kan, kamu dulu punya pacar. Oke, terus takut dia diulik-ulik. Ya enggak, kan sesi kamu nih, ya kan. Oke. Terus apa yang bisa kemudian kamu membantu kamu untuk bisa melewati fase itu? Ya berteman ya yang pasti. Terus ya pada saat itu aku punya temen sih. Maksudnya ya awal-awal kan aku belum punya nih, maksudnya yang sahabatan yang benar-benar bisa bantu aku buat mempelajari itu benar-benar gitu. Ini kan terus aku punya teman atau sahabat si Dibo, maksudnya kayak sahabatnya bantu aku, maksudnya itu jadinya belajar bareng kayak gitu. Oh jadi ini ya, terbantu ya. Iya, tapi tetap aja masih kurang menurutku. Belum yang se-master Harley Yoga Prananda. Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Malu dong, nanti aku sombong banget nih. Lagi gak mau sombong nih soalnya. Iya pokoknya gak sejago siapa namanya teman-teman lah, mesti teman-teman musik lah. Ya terutama kan sebenarnya aku juga ngerasain ini ya, ada ketimpangan kemampuan terutama di masalah baca dan teori musik. Terutama bagi kita yang sekolah SMA-nya tuh bukan dari sekolah menengah musik, ya kan. Itu kan kaget juga tuh. Walaupun aku tuh dulu udah ya bisa dibilang sampai grade 7 di gitar klasik gitu ya, di sebuah kursusan gitu. Itu untuk masalah baca aku udah pernah tuh. Cuma kan itu cuma clef G ya, treble clef. Nah sementara begitu aku masuk sebagai majornya bass elektrik kan aku baca bass clef. Itu jujur aku juga banyak penyesuaian tuh di situ. Bisa dibilang aku terakhir berurusan dengan notasi itu SMP lah bisa dibilang. Sampai aku lulus kuliah UPN, sampai aku masuk ISI itu aku nggak pernah berurusan sama yang namanya partitur.
Jadi bisa dibilang aku masuk dalam kondisi nol lagi untuk masalah baca. Tapi sebelumnya pasti kamu pernah lah belajar lagi. Ya, aku sebelum masuk ISI aku sempetin baca-baca ya, dan aku les juga sama Pak Agung kan waktu itu, les klasik kan. Karena aku tadinya pengen masuk kontrabas gitu. Ya cuma saran dari Pak Agung, ini udah ada pop jazz kok. Waktu 2005 kan aku mau masuk ISI tuh, diam-diam sebenarnya. Mungkin ibuku malah belum tahu juga. Cuma aku waktu itu coba nih daftar ISI. Nah ternyata pas daftar itu belum ada pop jazz. Ya jadi majornya harus kontrabas dan bassnya klasik gitu. Sementara aku belum pernah yang megang kontrabas tuh, megang baunya aja belum pernah gitu. Jadi jelas nggak terima dong. Nah jadi ya udah. Sempat ikut tesnya? Daftarnya aja udah nggak ini. Udah mental duluan gitu, ya kan. Terus ya udah aku ambil kuliah yang lain kan. Aku ambil kuliah informatika akhirnya. Yang saat itu aku pikir musik adalah hobi buat aku. Ya passionku informatika saat itu, komputer. Karena aku memang dari kecil emang sering berkutat dengan komputer ya, bongkar-bongkar komputer kantor ibu maksudnya. Itu terus ngerusakin softwarenya, terus harus install lagi segala macam. Nah itu bisa dibilang aku juga punya kesenangan tersendiri di dunia komputer. Nah tapi ternyata setelah aku menjalani kuliah di informatika, seneng, tapi semakin aku pelajari, semakin aku tekuni, itu aku ngerasa kayaknya ini hobi deh buat aku. Malah kebalik ya, orang pada umumnya musik itu sebagai hobi, tapi informatika itu sebagai passion, tapi itu malah untuk kamu itu malah kebalik. Kan? Iya, tapi saat menjalani kuliah sampai tutup teori, aku untungnya ya nggak ngerasa salah jurusan. Untungnya. Karena kalau itu aku rasain di awal, mungkin aku nggak akan selesaikan tuh kuliah gitu. BTW tadi aku belum jawab, kamu bilang ngerasa salah jurusan atau enggak kan? Iya. Enggak sih, karena ketemu kamu. Ternyata mau gombal. Enggak ya gitulah. Tapi enggak ya, enggak ngerasa ya. Enggak sih, maksudnya karena aku ngerasa di musik itu aku walaupun aku mungkin tapi aku harus belajar lagi. Sekarang tuh aku harus belajar lagi. Karena aku sekarang mungkin udah lebih ngerasa ngerti ya. Cuman ketika itu aku pelajari lagi dari awal, kayaknya itu akan lebih ideal lah gitu. Jadi ya pada saat sekarang ini atau dulu aku bilang, aku ini gak ya, nyesel gak sih, aku salah jurusan gak sih? Kayaknya sih aku gak ngerasa aku salah jurusan sih. Tapi justru aku malah di situ aku ngambil nilai positifnya atau hal-hal positif yang bisa aku ambil dari aku kuliah di ISI tuh, ya aku jauh lebih bisa mengenal diriku sendiri dengan aku mau mengenal dunia baru itu. Jadi aku gak nge-rejecting itu. Tapi berarti intinya kamu menikmati ya saat masa-masa kuliah itu ya? Menikmati. Oke. Kalau ngomong-ngomong karena kamu menikmati kuliah itu. Duh apa nih? Udah tengil nih. Apa? Aku dong yang nanya. Aku dong gantian. Masa kamu terus? Ya udah deh. 3, 2, 1. Terima kasih.